Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk mahasiswa-mahasiswi dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini saya kembali menjelaskan materi dari akuntansi manajemen, yaitu alat analisis biaya, volume, dan laba. Yang pertama kali kita bahas di sini adalah bagaimana definisi dari biaya, volume, dan laba, dan yang kedua alat analisis yang digunakan dalam mengukur biaya, volume, dan laba. Dan yang ketiga, contoh atau ilustrasi yang digunakan dalam mengukur analisis biaya, volume, dan laba. Nah, untuk definisinya dari BPL atau biaya, volume, dan laba yang merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan laba jangka pendek dan dalam pengambilan suatu keputusan, atau juga merupakan salah satu metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh selama suatu periode tertentu. Nah, di sini untuk yang cost volume profit analysis atau analisis biaya, volume, dan laba juga menekankan adanya keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi dari hubungan tadi yaitu adalah volume produk yang dijual, kemudian harga jual produk yang mempengaruhi dari volume penjualan, dan biaya yang menentukan harga jual untuk mencapai laba yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya dari hubungan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga, yaitu jumlah produk yang dihasilkan perusahaan selama suatu periode tertentu akan memiliki hubungan langsung dengan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kemudian besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut pada saat dipertemukan dengan nilai penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan selama satu periode tertentu dan akan mempengaruhi secara langsung berapa besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Jadi untuk yang selanjutnya, alat analisis yang digunakan dalam mengukur biaya, volume, dan laba yang pertama adalah titik impas atau break even point atau disingkat dengan BEP, yang merupakan titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau titik laba sama dengan 0, atau merupakan di mana perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan sehingga labanya sama dengan 0. Yang kedua, margin of safety di sini menggambarkan bahwa batas maksimum penurunan target penjualan. Jadi semakin besar margin of safety-nya, maka semakin besar pula perusahaan dalam memberikan peluang untuk meraih laba. Dan yang ketiga, shutdown point di sini menggambarkan bahwa usaha perusahaan secara ekonomis sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena biaya tetap tunainya tidak bisa ditutup dari kegiatan operasionalnya. Dan yang terakhir, degree of operating leverage. Ini merupakan salah satu analisis dari leverage yang menunjukkan bahwa persentase perubahan laba bersih sebagai dampak terjadinya persentase perubahan penjualan. Di sini untuk lebih jelasnya, contoh dari atau ilustrasi dari alat analisis BPL tadi yaitu pada PT Gampang Ingat laporan laba ruginya tahun anggaran 2020. Keterangannya sebenarnya di dalam soal ada 3 poin saja, yaitu penjualan, biaya variabel, dan biaya tetap. Untuk laba bersih dan laba kontribusinya, di sini kita untuk dituntut menghitung sendiri. Nah, untuk penjualannya 500 juta, biaya variabelnya 300 juta, sehingga diketahui laba kontribusi marginnya. Nah, di sini kan tinggal kalian kurangin saja penjualan dikurangi biaya variabel. Sehingga hasilnya 200 juta. Untuk persentasenya, persentase penjualannya ini maksimal 100%.
Nah, di sini untuk biaya variabelnya 60%. Kita tinggal membagi biaya variabel 300 juta dibagi dengan penjualan. Sehingga hasilnya kan 60%. Laba kontribusinya juga dibagi dengan penjualan sehingga hasilnya 40%. Biaya tetapnya juga dibagi dengan penjualan hasilnya 30%. Begitu juga dengan laba bersih. Caranya sama. Sehingga laba bersihnya kan 50 juta diperoleh dari laba kontribusi dikurangi biaya tetap. Nah, untuk alat ukur yang pertama yaitu titik impas, di sini kita harus ketahui titik impasnya ini diukur dalam dua bentuk, baik dalam bentuk unit maupun dalam bentuk rupiah. Ketika kita menghitung dalam bentuk unit, maka hasilnya akan tetap bentuk unit. Nah, di sini rumusnya fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan sales dikurangi variable cost atau dibagi dengan penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Ketika kita menghitung dalam bentuk rupiah, fixed cost dibagi dengan rasio kontribusi margin. Nah, di sini rasio kontribusi marginnya itu atau laba kontribusinya itu diperoleh dari 1 dikurangi biaya variabel atau variable cost dibagi dengan sales atau penjualan. Angka satunya ini udah konstan dalam ukuran dari rasio laba kontribusinya. Nah, kemudian sehingga kita ketahui bahwa penjualan pada saat titik impas sebesar 375 juta. Jadi menurun dari yang dianggarkan tadi yaitu 500 juta diperoleh dari karena kita menggunakan dalam bentuk rupiah, maka biaya tetapnya ini adalah 150 juta dibagi dengan rasio kontribusi marginnya yaitu 40% sehingga hasilnya 375 juta. Maka biaya variabelnya juga akan ikut berubah dari 300 juta menjadi 225 juta. Ini diperoleh dari 375 juta dikurangi dengan biaya tetapnya tadi yaitu 150 juta. Untuk yang persentasenya kalian tinggal bagi dengan penjualannya saja. Misalkan untuk yang biaya variabel 60% persentasenya ya tinggal dibagi aja biaya variabel dibagi dengan penjualan. Begitu juga dengan laba kontribusi. Dan biaya tetapnya tinggal dibagi saja. Karena laba kontribusi yang dihasilkan di sini adalah 150 juta dari pengurangan penjualan dengan biaya variabel, maka laba bersihnya adalah 0 karena biaya tetapnya ini adalah sama dengan laba kontribusi hasilnya. Nah, kemudian untuk yang margin of safety-nya ini kita mendapatkan 25% diperoleh dari penjualan pada saat yang direncanakan dengan dikuranginya penjualan pada saat BEP 375 juta tadi dibagi dengan penjualan pada saat yang direncanakan dikalikan dengan 100%. Nah, di sini kita menghasilkan 25%. Kemudian untuk yang shutdown poinnya diperoleh 250 juta. Dari mana kita harus memperoleh 250 juta? Yaitu dari biaya tetap tunainya dibagi dengan kontribusi margin rasionya ini. Nah, jadi kita tinggal bagi rasio laba kontribusinya sehingga hasilnya 250 juta. Nah, 100 juta ini kita ketahui dari mana? 100 juta ini kita ketahui dari biaya tetap 150 juta itu dikurangi dengan laba bersihnya 50 juta sehingga hasilnya biaya tetap tunainya sebesar 100 juta. Nah, kemudian untuk penjualannya juga akan menurun dari 375 juta pada saat BEP menjadi 250 juta pada saat menghitung shutdown poinnya. Nah, di sini 100% tetap maksimal untuk penjualan, kemudian biaya variabelnya akan berubah 150 juta diperoleh dari 250 juta penjualan dikurangi biaya tetap tunainya, bukan biaya tetap ya, tapi biaya tetap tunainya yang sudah dihitung menjadi 100 juta tadi.
Sehingga hasilnya 150 juta. Kalau kita persentasikan tinggal membagi dengan penjualan, yaitu biaya variabel dibagi dengan penjualannya. Sehingga akan diperolehnya laba kontribusi sebesar 100 juta. Tinggal dikurangkan saja dari penjualan ke biaya variabelnya. Untuk yang biaya tetap tunainya ini sebesar 100 juta, bukan biaya tetap ya. Saya tekankan kembali bukan biaya tetap. Kalau biaya tetap tadi kan 150 juta. Nah, kita menghitung biaya tetap tunainya yaitu 100 juta. Kalau persentase biaya tetap tunainya ini tinggal kalian bagi dengan penjualannya saja. Sehingga hasilnya 40%, laba bersih yang diperoleh sama dengan 0. Nah, di sini harus 0 untuk yang laba bersihnya. Kemudian untuk yang terakhir adalah alat ukur dari analisis biaya volume dan laba, degree of operating leverage-nya. Di sini diperolehnya adalah 4 kali. 4 kalinya itu dari kontribusi margin dibagi dengan laba bersihnya. Ini yang direncanakan di awal, berarti kita melihat dari soal yang di awal tadi, untuk yang laba bersihnya itu sebesar 50 juta dan kontribusi marginnya itu adalah 200 juta. Jadi tinggal kalian bagi saja 200 juta dibagi 50 juta sehingga hasilnya 4 kali. Artinya setiap kenaikan penjualan 1%, maka laba bersihnya akan naik sebesar 4%. Berarti 1 kali dinilai dengan 1%. Nah, kemudian bagi kalian sangat mudah untuk memahami materi akuntansi manajemen jika kalian benar-benar belajar dan lebih teliti dalam memahami materi ini. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.